Aku pernah ada di suatu saat dimana aku berpikir untuk berhenti motret aja deh. Seperti biasa kan, habis motret, habis foto walk, aku tuh edit foto, habis itu nyicil upload di Instagram, dan aku juga upload ke Reddit karena di sana banyak fotografer yang aku bisa minta kritik, saran gitu, suggestion for improvement gitu kan. Nah, untuk batch pertama responnya semuanya positif guys. Jadi aku merasa bersemangat kan. Aku nih ada progres nih. Ya udah, aku lanjut lagi foto walk gitu karena bersemangat nih, sangat-sangat bersemangat. Dan habis foto walk selanjutnya seperti biasa aku ngedit lagi dan aku juga upload ke Reddit. Tapi kali ini unfortunately responnya pada negatif semua. Bukannya mereka nggak sopan, bukannya mereka kasar atau kurang ajar, nggak sama sekali gitu. Tapi mereka benar-benar membedah kekurangan dari foto-fotoku. And to be honest, that makes me feel so down. Bukannya karena mereka nggak suka ya, tapi karena that actually means progresku di bidang fotografi ini malah mundur, bukannya maju. So yeah, I feel so down. Dan lumayan beberapa hari sih aku feel down because of that. Sepertinya nih pulang sekolah aku bakal ke DJI dulu. Aku mau beli DJI Mic Mini. I was thinking not to do it, but I feel like the convenience of having two microphones, one for my Osmo Pocket and one for my DJI. This DJI Action, so I don't need to unpair and then pair all the time, especially during photo walk. It's just nice to have them all assigned and I don't need to pair them up again every time I want to use a different camera with different microphone. Okay guys, so now let's see. I want to hear my own voice and let's see gimana kalau dia pakai microphone mic mini ini dengan ketika aku nggak pakai ya, yang tadi sebelum aku pakai. Kita lihat nanti bedanya pas di rumah, tapi but yeah, you can tell right away. Oke, mari kita lihat guys, apakah aku nge-vlog dengan kamera ini dan microphone ini itu cukup gitu, supaya aku nggak perlu bawa lagi Osmo Pocket ke sekolah. Jadi cukup ini aja. Kayaknya cukup sih, asal cahayanya bagus ya. Tapi di antara semua kritik dan saran itu ada dua redditor yang memberikan penyemangat gitu, kata-kata yang bikin semangat. Redditor pertama bilang kalau fotografi is a form of art as well, dan selayaknya kesenian yang lain, progres kita nggak bakal selalu linear ke atas gitu, pasti bakalan ada dipsnya. Dan itu kayak kata-kata yang menampar saya sih. Soalnya sebelum fotografi aku kan juga bikin webcomic. Dan pas bikin webcomic aku tuh tahu gitu, gak selamanya gambarku akan jadi lebih bagus. Pasti akan ada saat dimana gambarku kelihatan gak proporsional lah, aneh lah gitu kan. Dan I accept that as a progress, as my process. Tapi for some reason aku lupa itu semua. Jadi pas itu terjadi di fotografi aku sangat down. Dan ya, kata-kata redditor pertama tadi, it reminds me of that time. Dan kayak aku langsung, lah iya kok aku bisa lupa gitu kan. Kemudian redditor kedua bilang, don't be too hard on yourself. Dan itu tuh kayak langsung aku merasa lega gitu pas baca. Like, right, aku masih belajar dan kesalahan itu kind of expected. So daripada down dengan kesalahan-kesalahan itu terlalu lama, harusnya aku jadikan kesalahan-kesalahan itu sebagai bahan belajar. So ya, dua kata-kata itu yang bikin aku semangat lagi untuk motret. Jadi kalau kalian juga misalnya nih berada pada tahap, kok aku nggak improve nih, kok aku nggak jadi lebih baik nih in any type of art that you are learning, mungkin kalian bisa gunakan kedua kata-kata itu sebagai penyemangat kalian juga.
that your creative process, especially when you are still learning, progresnya itu nggak bakal garis lurus linear ke atas, pasti bakal ada dipsnya. And don't be too hard on yourself ketika kalian buat kesalahan, because kesalahan is expected, especially when you are still learning to do an art. So ya, itu aja yang aku mau share di vlog kali ini. Kalau kalian juga mungkin punya pengalaman yang mirip ya, bisa share di kolom komentar. Oke, see ya next time.